Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya William Basri. Dan di video kali ini kita kembali sharing terkait akuntansi teman-teman ya. Kayaknya udah lama banget deh saya nggak sharing akuntansi. Sorry ya teman-teman ya, karena sibuk kerja. Coba nggak apa-apa, di video kali ini kita bahas akuntansi manufaktur, dimana ini adalah materi yang cukup banyak di request. Dan ini adalah video awal teman-teman ya, karena kita belajar akuntansi manufaktur akan menjadi sebuah perjalanan yang cukup panjang. Tapi nggak masalah, kita melewati ya sama-sama. Jadi singkat cerita saya sudah menyiapkan materinya ya, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi, bisa langsung download teman-teman. Itu saya pakai link Google Drive, harusnya sih gak ada masalah, bisa langsung download. Filenya ada dua, yang pertama itu adalah PowerPoint dan yang kedua itu adalah Excel. Secara konsep sih sebenarnya sama sih isinya, cuma PowerPoint itu yang pasti ringkasan, supaya nanti di video ini kita itu bisa lebih mudah mempelajarinya ya. Tapi nanti ujung-ujungnya kita bakalan pakai Excel. Udah pasti dong, kalau kita bicara akuntansi mah Excel paling enak lah. Dan teman-teman, di Excel tersebut sudah ada soal ya, soal yang mungkin di video selanjutnya akan kita kerjakan gitu. Buat teman-teman yang nggak sabaran mau langsung kerjain soalnya boleh ya, itu Excelnya bisa langsung download, bisa langsung dikerjain. Nanti mungkin ada penyesuaian di HPP doang, karena kan di akuntansi manufaktur ada namanya itu akuntansi biaya ya. Nanti paling metodenya saja berbeda sedikit ya. Kalau tonton kerjaan pasti nanti beda di situ doang, yang lain pasti sama gitu ya, karena nanti metode yang kita pakai bisa jadi berbeda dengan metode yang tonton pakai. Jadi buat teman-teman yang mau langsung latihan boleh ya, download aja Excelnya. Di video pertama ini teman-teman kita cuma bahas terkait dengan perbedaannya dulu, perbedaan akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kenapa sih? Ya pastinya supaya kita paham teman-teman di mana perbedaannya dan supaya lebih mudah mempelajari ya di video selanjutnya ya, dimana nanti kita udah langsung masuk ke studi kasusnya. Ya singkat cerita itu saya teman-teman ya, kita langsung mau ke tampilan komputer, bisa di-download dulu filenya dan langsung sambil buka filenya dan sambil nonton video ini supaya lebih mudah memahami lagi perbedaan antara akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Oke teman-teman, kita langsung ke tampilan komputer. Oke teman-teman, kita sudah berada di tampilan komputer ya, dan ini PowerPoint-nya teman-teman bisa download. Mungkin nanti tampilan PowerPoint-nya agak berbeda dengan punya saya ya, karena punya saya ini masih belum fix. Kenapa belum fix? Karena ada banyak link internet yang mungkin nanti akan saya cantumkan. Contoh ini ya, video YouTube-nya nanti linknya itu apa? Nanti ketika saya upload ya video ini, saya cantumkan di sini supaya nanti mana tahu teman-teman ambil slide ini, terus teman-teman berbagi ke teman-teman yang lain, ya teman-teman yang lain udah gampang gitu ya, saya diklik, oh ini videonya, udah langsung tahu ini materinya gitu. Maksudnya itu supaya terintegrasi lah. Ya singkat cerita teman-teman, di video pertama kali ini, di modul pertama ini ya, karena kita belajar akuntansi perusahaan manufaktur, tentu yang harus kita ketahui itu adalah perbedaan antara akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Sekedar informasi sebenarnya untuk akuntansi perusahaan jasa dan dagang ya, ini sudah pernah kita bahas, sudah ada videonya. Nanti di slide terakhir juga nanti saya cantumkan. Nanti saya di slide terakhir ada referensi video, teman-teman bisa lihat itu. Nanti saya arsip semua video saya supaya memudahkan teman-teman juga. Oh saya mau nonton yang ini nih, nah bisa diklik aja ya, semua udah ada linknya, nanti saya arsipkan untuk teman-teman. Oke teman-teman, langsung lanjut. Secara garis besar ya, untuk siklus akuntansi sendiri baik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur itu memiliki siklus yang sama. Jadi secara konsep dasar ya teman-teman ya, kita bicara soal siklus, mau jasa, mau dagang, mau manufaktur itu sebenarnya sama. Dimana dimulai dari transaksi, bukti transaksi ya, dari bukti transaksi tersebut dicatat dalam bentuk jurnal ya. Nanti pada akhir periode tentu dibuat jurnal penyesuaian. Terus dilanjutin lagi, jurnal-jurnal ini akan dikelompokkan ke buku besar ya. Dari buku besar disusun neraca saldonya. Baru dari neraca saldo ini dipindahkan ke laporan keuangan. Sebenarnya dari buku besar ke laporan keuangan langsung bisa sih, tapi kalau pakai neraca saldo pasti lebih mudah lah. Ya kita kalau salah di buku besar langsung tahu tuh neraca saldo nggak bakalan balance. Dari laporan keuangan udah selesai disusun, udah balance, kita buat jurnal penutup. Ya jurnal penutup ini baru kita buat neraca awal. Neraca awal ini nanti balik lagi ke transaksi lagi ya. Untuk perusahaan dagang dan manufaktur, kita ada mengenal namanya itu buku besar pembantu. Sebenarnya teman-teman, kalau kita bicara soal perusahaan jasa mau pakai buku besar pembantu itu bisa juga ya. Apa sih buku besar pembantu itu? Buku besar yang isinya itu lebih spesifik ya. Ini biasanya itu untuk dua akun, yaitu piutang dan utang ya. Jadi yang namanya buku besar pembantu sebenarnya kalau perusahaan jasa mau pakai ya bisa-bisa aja. Bukannya nggak bisa, karena ini kan ibaratnya kayak kartu supplier sama kartu customer, berisi tentang piutang dan hutang. Jadi kalau misalnya customernya banyak, contoh ada tuan A, B, C sampai Z ya, terus kita mau lihat piutangnya masing-masing ya, namanya buku besar pembantu gitu. Oh si tuan A nih punya piutang 10 juta, tuan B 30 juta, tuan C berapa? 50 juta. Berarti nanti total piutangnya itu berapa? 10 tambah 30 tambah 50, 90 juta gitu ya. Buku besar piutangnya 90 juta, tapi buku besar pembantunya itu terbagi dari 3 misalnya A, B, C, 10, 30, 50. Hutang juga sama demikian ya. Jadi sebenarnya ini buku besar pembantu ini, meskipun kita di lembaga pendidikan kita belajar di akuntansi perusahaan ini ya, dagang ya, tapi sebenarnya di perusahaan jasa kalau mau dipakai bisa-bisa aja. Oke teman-teman udah paham ya. Dari ketiga jenis perusahaan ya teman-teman ya,
Ada perbedaan itu pertama ada di jurnal, kedua di buku besar. Sebenarnya buku besar ini yang saya bilang ini mengacukan ya, buku besar pembantu ya, tapi nggak apa-apa, kita ikuti aja pelajaran dari sekolah, is oke gitu ya, dari lembaga pendidikan. Yang ketiga itu adalah persediaan menuju HPP. Nah ini agak spesial, nanti di dagang dan di manufaktur ini agak berat teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita kulas secara simple, dan yang penting teman-teman taunya itu simple aja dulu. Nanti di studi kasusnya mungkin lebih gampang lah untuk memahaminya ya. Jangan takut dulu, jangan stres dulu, ini gampang kok, ini nggak susah kok. Karena kalau di lembaga pendidikan mungkin kita pening, tapi kalau di dunia kerja ini jauh lebih simple teman-teman. Dan kita nanti kasih studi kasus yang simple, sehingga teman-teman langsung bisa lah istilahnya ya. Oke, kita masuk yang pertama, perbedaan itu di jurnal ya. Pada perusahaan jasa ya, yang dipakai itu cuma jurnal umum. Ingat ya, kalau teman-teman ibarat belajar di lembaga pendidikan, masih SMA nih ya, masih SMA atau SMK gitu ya. Pasti kalau pertama kali belajar akuntansi itu cuma tahu itu ya jurnal umum doang. Pasti ya. Nah ini jurnal umum. Ini untuk tabelnya itu simple teman-teman. Ada tanggal, ada keterangan, ada ref, ada debit, ada kredit. Mungkin ada banyak versi tabelnya, tapi ini adalah tabel jurnal umum yang paling simple. Oke, kita contoh ya, kita tes jurnal ya. Misalnya nih, tanggal 1 Januari 2018 ya. Oke. Tuan X menyetor ya modal awal gitu ya, berupa kas sebesar 1 juta misalnya. Gimana jurnalnya? Jadi kan dia store kas 1 juta sebagai modal, maka kas di debit ya pada modal gitu kan. Berapa? 1 juta. Oke, nah sedikit ini teman-teman. Oke, refnya ini nanti diisi pada saat dia itu posting ke buku besar. Seperti begini doang jurnal umum ya. Dia mau kas, mau transaksi pendapatan ya, mau transaksi beban ya. Semuanya dicatat di sini teman-teman. Digabung semuanya, digabung pendapatan, beban, apalagi ya, sewa dibayar di muka, semuanya dicatat di sini. Kalau dia itu di perusahaan jasa, tidak dipisah teman-teman. Ya, semuanya digabungkan ke dalam satu jurnal umum aja. Kita cuma tahu jurnal umum doang teman-teman ya. Kita lanjut ke perusahaan dagang dan manufaktur. Di perusahaan dagang dan manufaktur teman-teman, dipakai nama itu jurnal khusus. Jurnal khusus itu dari apa? Ada banyak teman-teman. Ada jurnal kas masuk, ada jurnal kas keluar, ada jurnal penjualan, pembelian, sama jurnal umum. Ya, jadi yang pertama kali itu adalah jurnal kas masuk. Jurnal kas masuk ini teman-teman, ini formatnya ya. Teman-teman bisa nonton video saya yang perbedaan akuntansi perusahaan dagang dan jasa. Di situ mungkin saya bisa jelaskan lebih detail lagi, tapi di sini singkat doang. Karena nanti kita mau fokusnya ke manufakturnya. Jurnal kas masuk ini teman-teman, ini ya, jurnal kas masuk ini ya. Ini formatnya pun nanti bisa nggak sama teman-teman ya, tergantung dari manajemennya, tapi secara garis besar sih harusnya seperti begini. Di jurnal kas masuk ini, jurnal ini khusus mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan kas masuk. Ya, jadi kalau kita bicara soal kas, pokoknya transaksi ada hubungan dengan kas, kasnya di debit, kasnya masuk, itu semuanya catatnya di jurnal kas masuk teman-teman. Dia tuh contohnya apa aja? Ini contohnya aja ya, masih banyak lagi. Penerimaan penjualan tunai, penerimaan piutang, ya, jual aset secara tunai, dan lain-lain. Ya, pendapatan lain-lain misalnya bisa juga masuk ke jurnal kas masuk. Oke, semuanya dicatat ke sini. Saya contohkan, kita catat. Bisa di tanggal 1 Januari 2018 ya. Tuan X ya, Tuan X ini adalah customer. Dia itu membayar piutang ya, bon faktur nomor 3. Di sini nomor faktur ya, kita isi 3. Oke. Dia itu membayar bon faktur nomor 3 ya, atas piutang dia sebesar 500.000. Jadi kalau misalnya kita menerima piutang, kan jurnal itu adalah kas pada piutang kan, 500.000 kan, Tuan X kan. Maka di sini dibuat kasnya itu kan di debit, kas pada piutang. Ini kas pada piutang, debit kredit, maka 500.000. Nah, posting di sini apa teman-teman? Posting di sini adalah posting ke buku besar pembantu. Dicatat nih nomor kode si Tuan X, berapa nomor kode kartu piutangnya, dicatat. Kalau udah di posting baru dicatat di sini. Contoh PIU 01. Tenang aja, nanti akan kita praktekkan ya. Ini cuma saya kasih gambaran doang sih. Kalau misalnya nih bang, yang jurnalnya nggak ada di sini, misalnya ini kan ada penjualan, ada piutang masuk kemana? Ke buku besar. Contoh misalnya itu pendapatan lain-lain misalnya ya, kas 500.000 debit, pendapatan lainnya di sini nih. Nah di sini postingnya apa? PLL. Misalnya dia jual barang nggak berhubungan dengan usaha lah ya, dapat komisi gitu. Jadi jurnalnya itu kan kas pada pendapatan lain-lain, maka dicatat itu adalah di sini 500.000, buku besarnya kredit 500.000 PLL postingnya. Jadi bacanya itu adalah kas pada pendapatan lain-lain. Di sini harus buat tanggalnya juga sama, misalnya 1 Januari 2018. Nomor fakturnya misalnya 5 gitu ya. Terus di sini hasil PLL misalnya. Nah, sedikit inilah kira-kira jurnalnya. Saya gambarkan secara simpel ya proses pencatatannya. Oke? Udah paham lah ya. Nah, selanjutnya itu adalah yang kedua, itu adalah jurnal kas keluar. Jurnal kas keluar itu kebalikan dari jurnal kas masuk. Kalau jurnal kas masuk itu kan mencatat
semua transaksi yang menggunakan kas yang masuk duit kan. Kalau ini yang keluar duit. Ya, contohnya apa teman-teman? Membayar pembelian tunai, membayar hutang dagang, membayar biaya, beban ya, pembelian aset secara tunai dan lain sebagainya. Cara isinya juga sama. Lihat di sini ada kolom pembelian tunai, ada hutang dagang. Terus kalau nggak bisa masuk, masukin ke buku besar. Ya, jadi misalnya nih tanggal 1 Januari ya 2018 ya, Nurfaktur 5 misalnya. Kita bayar ya pembelian tunai ke misalnya Joko misalnya. Kita beli sama dia misalnya itu sepeda gitu ya. Kita jual beli sepeda nih. Joko ini supplier sepeda. Ya udah langsung aja beli sepeda berapa? 1 juta misalnya. Udah masukkan ke kelas keluarnya, kredit, debitnya apa? 1 juta juga. Pembelian tunai. Kan jurnalnya itu kan pembelian pada kas ya. Jadi bacanya itu adalah pembelian pada kas. Gitu teman-teman ya. Bang masih bingung bang? Iya pasti bingung, nggak apa-apa. Teman-teman bisa lihat akuntansi perusahaan dagang. Jadi kalau kita mau belajar manufaktur, akuntansi perusahaan dagang harus kuat teman-teman. Kalau akuntansi perusahaan dagangnya masih nggak kuat, ya teman-teman masih bingung-bingung dengan format jurnal-jurnal khusus ini namanya jurnal khusus ya. Ya agak sulit teman-teman. Jadi teman-teman harus kuat dulu perusahaan dagangnya baru bisa masuk ke manufaktur. Tapi yang nonton saya yakin kok pasti ada juga udah paham. Oh udah bisa nih bang, udah gampang nih. Nah nggak apa-apa kita ulang lagi ya. Yang namanya mengulang itu tidak ada salahnya. Terus jurnal khusus yang ketiga itu adalah jurnal pembelian teman-teman ya. Jadi semua pembelian kredit kita catat di sini. Yang menggunakan transaksi usaha. Jadi ini ada tanggal, ada manufaktur, dan nama supplier, pembelian pada hutang gitu ya. Posting ini kalau udah diposting ke buku pembantu utang tentunya ya. Misalnya nih tanggal 1 Januari 2018 ya, Nurfaktur Satun, suppliernya Joko. Tadi 1 juta. Kalau nanti udah posting misal UD01 nih, udah kayak gini. Berarti bacanya itu adalah kita punya utang sama Joko ya. Kita melakukan pembelian. Semua yang ada pembelian kredit catatnya di jurnal pembelian. Lanjut lagi teman-teman. Yang keempat itu jurnal khusus adalah jurnal penjualan ya. Nah, jurnal penjualan ini kebalikannya. Kalau tadi jurnal pembelian itu kan mencatat semua pembelian kredit. Kalau penjualan itu mencatat semua penjualan kredit. Tapi teman-teman di sini tetap perhatikan ya. Di sini ada kolom penjualan tunai. Ini bukan jurnal ya. Ini bukan jurnal ya. Ini adalah catatan. Jurnal penjualan itu jurnal fakturnya berurut teman-teman ya. Nggak boleh loncat-loncat ya. 2, 3, 4, 5 nggak boleh loncat-loncat ya. Nggak boleh kayak 5 dulu misal terus nanti 4, 2, nanti 7 nggak boleh. Kenapa nggak boleh gitu bang? Kenapa harus berurut? Dengan kita membuat dia berurut ya, kita itu meminimalisir ada faktur yang lupa tercatat. Banyak di kasus ya teman-teman kita itu ya di jurnal penjualan tuh dia tulisnya loncat-loncat, fakturnya itu lupa tercatat. Tapi jika kita buat berurut 1, 2 sampai seterusnya ya, nggak mungkin tercatat karena kan udah teratur dia. Nah makanya nomor faktur itu penting teman-teman. Jadi misalnya ada faktur yang cash, misalnya nomor 9 nih cash misalnya ya. Kan kalau cash itu kan dicatatnya jurnal kas masuk kan, bukan dicatat di ini ya. Ini kan semua cara penjualan kredit ya. Dia buat di sini ya misalnya 900.000. Nah, nanti ini yang via kas ini totalnya itu teman-teman bandingkan dengan apa? Bandingkan dengan ini. Di jurnal kas masuk. Di jurnal kas masuk kan penjualan tunai ya, bandingkan dengan ini. Ini totalnya harus sama, teman-teman. Ini sama dengan ini, harus sama. Kalau nggak sama gimana? Ya berarti ada kesalahan. Makanya saya bilang ini bukan jurnal, tapi ini juga merupakan salah satu cara untuk cross check. Terus bang, kalau aku mau hilangkan ini boleh? Ya boleh-boleh aja, cuma kan sayang ya kalau dihilangkan ya, karena kan ini bisa bantu kita untuk nge-cross check. Yang kita buat di jurnal kas masuk benar nggak? Yang kita buat di jurnal penjualan juga benar nggak? Gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman masih bingung nggak apa-apa, nanti di contoh kasusnya ada kok nanti gimana cara cross checknya. Makanya saya jelasin aja. Tapi kita balik lagi ke sini ke penjualan kreditnya. Sama dengan jurnal pembelian, tulis saya tanggalnya, tulis nama fakturnya, tulis nama customernya, baru jurnalnya itu gimana? Piutang pada penjualan. Postingnya gimana? Kalau ada retur, ya nanti dicantumkan gitu. Berarti kan jurnalnya berbeda. Tapi kalau nggak ada, ya udah kosongin. Sesimpel itu sih. Oke? Lanjut lagi, yang terakhir itu adalah jurnal khusus yang kelima itu adalah jurnal gabungan teman-teman, atau jurnal umum. Jurnal umum ini juga ada ya, bukan cuma di perusahaan jasa. Di perusahaan dagang dan manufaktur juga ada jurnal umum. Tapi jurnal umum ini lebih spesial daripada jurnal umum di perusahaan jasa. Kalau di perusahaan jasa itu kan semua jurnal itu mau penjualan, mau pembelian, mau kas masuk semua dicatat di jurnal umum kan. Di perusahaan manufaktur dan dagang sebenarnya bisa, kalau dibuat seperti begitu bisa, tapi kan pasti bingung owner ya. Ini berantakan banget sih pembukuannya. Makanya itu jurnal umum itu tetap ada, tapi jurnal umum ini khusus untuk mencatat segala transaksi yang tidak memungkinkan untuk dicatat ke 4 jurnal tersebut, 4 jurnal sebelumnya. Jadi misalnya nih ada jurnal penyesuaian, kan nggak mungkin ya dicatat di 4 jurnal tadi ya, dicatatnya di jurnal umum. Jurnal koreksi juga kan nggak mungkin dicatat di jurnal tadi ya, makanya dicatat di jurnal umum. Terus apa lagi? Ya paling utama itu sih. Jurnal penyesuaian, jurnal koreksi. Terus biasanya itu kalau store modal di awal itu ya boleh juga sih catatnya di jurnal gabungan. Ya karena kan dia gabung-gabung ya, ada mesin, ada uang misalnya, ada bangunan, jadi catatnya di jurnal gabungan atau jurnal umum.
lebih cocok juga sih. Oke, jadi udah tahu ya perbedaannya ya. Saya simpulkan ya. Kalau kita bicara soal perusahaan jasa, itu jurnalnya itu cuma satu, jurnal umum. Kalau kita bicara soal perusahaan dagang dan manufaktur, dia pakai jurnal khusus atau dia ada 5 jurnalnya. Ada jurnal kas masuk, kas keluar, penjualan, pembelian, sama jurnal umum. Itu perbedaan teman-teman. Dan formatnya juga teman-teman udah nampak ya. Tadi udah kita coba juga kerjainnya. Oke, masuk yang kedua teman-teman. Ini juga masih simpel ya. Kita bicara soal buku besar. Di buku besar, di perusahaan jasa kita cuma mengenal buku besar utama. Ini seperti saya bilang tadi ya. Buku besar utama itu apa sih bang? Buku besar utama itu adalah buku besar yang langsung ibaratnya di akun utamanya. Contoh buku besar kas. Ya berarti semua yang terjadi di kas itu yang di buku besar ya teman-teman. Ya kita kelompokkan. Jadi kan tadi udah kita jurnal tuh di awal-awal ya. Udah kita jurnal. Kalau di jasa itu kan di jurnal umum ya. Ada kas pada piutang misalnya. Ada kas pada modal. Ada hutang pada kas misalnya ya. Ada beban pada kas. Pokoknya banyak kas itu ya. Itu dikelompokkan ke sini. Sampai nanti kita dapat saldonya itu. Nah, buku besar ini adalah tahap pengelompokan akun. Terus ada piutang karyawan, sampai nanti ke modal, sampai ke penjualan, sampai ke beban ya. Jadi intinya itu buku besar di perusahaan jasa itu cuma buku besar utama doang. Berbeda dengan perusahaan dagang dan manufaktur. Dagang dan manufaktur juga ada buku besar utama. Bukannya nggak ada ya, ada. Tapi dia itu ada namanya itu buku besar pembantu. Kenapa bang pakai buku besar pembantu? Ya mungkin di dagang dan manufaktur itu bisa jadi dari mindsetnya itu customer dan supplier itu udah banyak banget daripada jasa mungkin lebih sedikit. Jadi supaya lebih spesifik dibuatlah buku besar pembantu. Apa sih buku besar pembantu? Buku besar pembantu adalah buku besar yang berisi informasi lebih spesifik daripada buku besar utama. Ya kuncinya itu dari kata spesifik. Ingat aja teman-teman, kalau ditanya orang apa beda buku besar utama dan buku besar pembantu, ya buku besar pembantu itu lebih spesifik. Cuma walau begitu dia itu biasanya itu cuma ada di akun piutang dan hutang. Dan arti buku besar pembantu utang, buku besar pembantu piutang ya. Jadi kalau dikatakan lebih spesifik, maka buku besar pembantu piutang teman-teman ini berisi informasi yang lebih spesifik terkait dengan perincian piutang per customer ya. Kalau dibilang buku besar utama piutang, itu kan nominalnya besar banget ya. Misalnya nih 100 juta ya, misalnya nih ya, piutang kita bilang ya 100 juta buku besar utamanya. Padahal ini kan terbagi lagi teman-teman. Bisa jadi si A 50 juta, si B 20 juta, si C 30 juta, bener nggak? Nah, di sini ini namanya itu buku besar utama, di sini namanya buku besar pembantu. Nah, total dari buku besar pembantu ini A, B, C harus sama dengan buku besar utama. Ya, harus sama ya. Harus sama. Ya, jadi paham ya konsepnya teman-teman ya. Tapi di A ini 50 juta ini di spesifik lagi. 50 juta ini ada apa aja? Ada faktur apa-apa saja. Ya, ada orderan apa-apa saja. Ada piutang yang udah jatuh tempo atau gimana? Kapan perolehannya? Semuanya berisi di sini. Makanya ini muncul tabelnya. Contoh nih Tuan A nih. Tanggal, nomor faktur ya. Itemnya apa aja tuh? Ya, dia dari mana nih postingnya? Debit, kredit. Ya, kalau piutang saldonya di debit. Ketika dia pelunasan maka dicatat di kredit. Ya, saldo akhirnya itu berapa? Nah, sesimpel itu teman-teman. Jadi intinya akuntansi itu sangat-sangat kompleks teman-teman. Dan ya teman-teman dengan adanya tabel seperti begini, enak gitu lihatnya. Kita sebagai owner, sebagai manajemen lihatnya itu, oh enak ya gitu ya. Kita langsung tahu tuh, misalnya William, coba cekkan dulu si Tuan A, piutangnya sisa berapa? Oh pak, piutangnya ada 100 juta lagi. Hah, 100 juta lagi kok banyak banget? Ini terdiri dari apa saja? Oh pak, nomor faktur nomor 1, nomor 2, nomor 3. Loh, nomor 1 itu bukannya udah lama, dicek lagi. Oh, tanggal ini tanggal udah expired pak, harusnya sudah jatuh tempo, sudah bisa ditagih. Kenapa nggak ditagih? Nah, kita langsung bisa cek tuh. Tapi bayangkan kalau kita cuma punya buku besar utama, piutang kita berapa sampai hari ini? 1 miliar pak. Loh, kok banyak banget? Itu siapa-siapa aja? Waduh, nggak punya datanya pak. Wah, gawat, perusahaannya itu susah gitu. Debt collector atau bagian kolektornya itu mau menagih, nggak tahu juga apa yang mau ditagih gitu teman-teman. Makanya itu fungsinya itu adalah itu ya. Sangat bermanfaat untuk perusahaan gitu. Oke, next lagi. Ini sebaliknya buku bantu utang. Ya, ini berisi tentang per supplier. Jadi sebenarnya itu kalau kita bicara utang ya, semakin lama kita bayar tuh semakin bagus teman-teman sebenarnya kalau di bisnis ya. Kalau bisa mereka belum tagih kita jangan bayar karena uang itu bisa kita putarkan lagi. Cuma tetap aja kita perlu perinciannya. Jangan sampai mereka itu menagih 2 kali, itu kan bahaya ya. Contoh nih, Will coba cek utang kita itu berapa untuk CVA. Utangnya kita itu 100 juta pak. Rupanya datang tagihan 300 juta. Loh, di pembukuan saya cuma 100 juta, kenapa dibicarakan 300 juta? Nah, jadi dengan ada ini kita bisa bantu cross check. Tapi kalau 100 juta ini nggak ditagih-tagih ya kita diam-diam aja gitu ya. Semakin bagus biasanya di perusahaan gitu. Terus juga yang membantu owner juga, Will coba cek utang kita per hari ini berapa? 1M pak. Loh, kok bisa 1M? Yang paling besar siapa? Oh, ternyata CVA, kita ada utang sama dia 800 juta misalnya. Kita juga bisa melakukan proses analisa. Oh, ternyata si CVA ini salah satu
supplier terbesar kita ya, kita harus betul-betul minta diskon sama dia karena orderan kita itu banyak misalnya. Kita juga mendapatkan informasi dari sana teman-teman. Oke. Next, yang ketiga, yang membedakan perusahaan jasa, dagang dan manufaktur itu di mana? Udah pasti di persediaan. Nah, ini agak ribet teman-teman, tapi jangan diribet-ribetkan. Ini gampang juga kok. Akuntansi perusahaan jasa udah pasti tidak memiliki persediaan karena dia itu menawarkan produk itu bagian jasa gitu, entah itu jasa pangkas, entah itu jasa salon, jasa pijat misalnya. Nah, jadi nggak ada produk yang dijual gitu. Berbeda dengan akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang ini kan base-nya itu dia itu jualan gitu ya. Maka karena dia itu jualan ya dia perlu istilahnya itu barang dagangan. Meskipun ada juga yang berdagang nggak punya stok gitu, contoh dropship. Cuma yang kita bahas ini yang usaha-usaha yang inilah ya, yang bermodal lah ya. Kalau bisa kita juga bahas yang lebih kompleks gitu. Tapi saya nggak bilang dropship itu jelek ya. Kalau kita bisa usaha tanpa modal ya itu bagus banget gitu. Cuma kalau mau berkembang itu ya harus punya modal lah. Karena dengan adanya modal, tentu kita membeli barang lebih banyak, biasanya itu pasti diskon. Tentu beda dong, kita ngambil quantity sama nggak ngambil quantity. Teman-teman dropship satu item misalnya, mungkin untungnya cuma 5.000. Teman-teman coba langsung beli 100 piece sama dia. Mungkin satu item itu marginnya bisa dapat berpuluh-puluh persen ya. Kalau dropship untungnya 5.000, kalau kita stok bisa untungnya sampai 30.000. Meskipun ada risiko barang tidak laku terjual. Tapi itu sekedar informasi tentang ilmu dagang ya, ilmu ekonomi. Nggak apa-apa, kita di sini fokus tentang pencatatannya atau pembukuannya. Oke? Jadi karena tadi saya katakan bahwa akuntansi perusahaan dagang itu base-nya itu adalah menjual barang, maka dia tuh memerlukan stok barang gitu ya. Nah, ini adalah salah satu formatnya. Format dari namanya itu adalah kartu stok. Kalau teman-teman belajar di lembaga pendidikan itu kartu stok ya. Jadi ada tanggal, ada keterangan manufaktur, masuk stoknya itu berapa, keluar stoknya itu berapa. Ya, nanti stok akhirnya itu berapa. Oke. By the way, kalau kita bicara soal persediaan, ada namanya itu metode penilaian persediaan teman-teman ya. Jadi metodenya itu udah ada ditentukan oleh standarnya ya, ada ilmunya, ada teknik perhitungannya, ada metode FIFO dan average ya. Mungkin teman-teman nanti bisa nonton video saya terkait dengan metode penilaian persediaan. Saya udah buat videonya juga. Itu cukup penting ya, karena kita dalam melakukan proses pencatatan persediaan itu nggak boleh sembarangan. Ada aturannya ya. Nggak boleh kayak, oh masuk aja berapa, oh keluar aja berapa. Nggak boleh teman-teman ya. Itu ada ketentuannya dan itu sudah istilahnya itu ada hukumnya lah. Di perpajakan pun ada cara pengakuan persediaannya. Jadi nggak boleh sembarangan. Biasanya itu dipakai FIFO dan average ya. FIFO itu first in first out, average itu dari perhitungan rata-rata. Oke? Kita masuk ke perusahaan manufaktur. Tadi kan dagang tuh ya. Perusahaan manufaktur itu juga memiliki persediaan teman-teman. Namun jauh lebih kompleks. Kata kuncinya itu jauh lebih kompleks ya dari perusahaan dagang. Hal ini dikarenakan perusahaan manufaktur itu melakukan proses produksi. Nah, kalau dagang dia itu kan istilah katanya tuh dia tuh jual barang jadi ya. Misalnya nih saya dagang baju, beli baju, jual baju, beli baju, jual baju. Kalau di perusahaan manufaktur itu kan dia produksi. Jadi dia tuh ada melakukan proses beli barang mentah, baru dijadikan barang setengah jadi, baru dijadikan barang jadi. Dengan demikian ya, maka perusahaan manufaktur yang memiliki persediaan barang mentah, setengah jadi dan barang jadi. Ya, jadi perbedaannya teman-teman, kita masuk ke persediaan ya. Kalau tadi akuntansi perusahaan jasa itu nggak punya persediaan, kalau akuntansi perusahaan dagang dia punya persediaan tapi mungkin hanya barang jadi atau tergantung produk yang dia jual. Intinya itu perbedaannya itu dengan perusahaan manufaktur adalah dia tidak mengalami proses produksi. Di situ aja beda teman-teman. Kalau manufaktur dia mengalami proses produksi sehingga produknya itu terbagi, ada barang mentah, ada setengah jadi dan ada barang jadi. Oke, kita masuk ke contohnya. Contoh tabelnya juga sama, nggak ada perbedaan. Ya, ada persediaan bahan baku, ada persediaan barang setengah jadi, ada persediaan barang jadi. Ini nanti di sampingnya tulis nama itemnya itu apa. Oke, sama juga tabelnya. Kita nggak buat tabelnya berbeda, sama aja karena tetap bisa dipakai. Nah, yang menjadi masalah adalah nanti ketika kita bicara soal HPP. Cuma nanti mungkin ada slide khususnya. Nggak apa-apa, nanti kita lihat di slide-nya ya. Ini udah tahu ya tabelnya ya, sama, sisa diisi-isi doang. Nah, ini kita balik lagi ke metode persediaan tadi ya. Penilaian persediaannya itu atau pencatatannya itu ada metode yang berlaku, ada FIFO, ada average, ada LIFO. Jadi proses pencatatannya ini yang dicatat ini ya, untuk perhitungan stoknya ini nggak boleh sembarangan, ada ketentuannya ya. Jadi nanti di studi kasusnya kita pakai FIFO tonton, first in first out. Bang, gimana sih cara pakai FIFO bang? Enggak tahu bang. Ya nontonlah video metode penilaian persediaan. Sudah ada kok videonya, udah lengkap banget, ada dua. Kalau nggak salah ada 2 part lagi, 2 part atau 1 part saya lupa. Tapi udah lengkap banget, udah enak banget. Sisa dipelajari, sisa dikuasai, kita udah bisa langsung masuk ke akuntansi manufaktur. Kalau belum bisa gimana bang? Ya akan kesulitan gitu teman-teman. Karena kan ini sebuah pembukuan yang kompleks ya. Ilmunya itu semuanya itu saling berkaitan. Jadi teman-teman harus latihan gitu. Oke, ini sekedar informasi doang. Kita next slide. Ya, nah ini dia teman-teman, kita bicara soal HPP.
ada yang dinamakan dengan harga pokok penjualan. HPP itu harga pokok penjualan ya pada akuntansi perusahaan dagang dan manufaktur. Namun di perusahaan dagang teman-teman, HPP-nya itu, ini kita bicara soal metode periodik ya, kita nggak bicara perpetual ya, kita semua bicara periodik teman-teman. Ini saya apa dulu ya, saya disclaimer dulu, kita pakai metode periodik nanti. Jadi perhitungan stoknya itu manual. Kalau teman-teman masuk ke perusahaan dagang ya, HPP-nya itu pakai rumus teman-teman. HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Ya, ini pakai rumus. Persediaan awal ini lihatnya di mana? Dari kartu stok. Persediaan akhir ini dari mana juga? Dari kartu stok. Oke, itu akuntansi perusahaan dagang ya. Yang udah pernah belajar akuntansi perusahaan dagang pasti udah tahu teman-teman, gimana cara hitung HPP-nya. Itu gampang banget gitu ya. Nah, di akuntansi perusahaan manufaktur ini lebih ribet, jauh lebih kompleks teman-teman. Dia bukan cuma ada HPP ya, dia ada lagi namanya harga pokok produksi. Dia bukan cuma ada harga pokok penjualan, tapi ada lagi namanya harga pokok produksi. Kenapa gitu bang? Ya dia kan ada memproduksi. Nah ini rumusnya ini teman-teman, ini sebenarnya tuh nggak perlu hafal ya. Karena ini nanti pada saat kita nyusun laporan keuangannya kita akan menginput ya semuanya. Jadi gini, kalau kita bicara soal perusahaan dagang, HPP-nya itu kan persediaan awal tambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir ya. Kalau di manufaktur, persediaan awal barang jadi ya, ingat nih ya, hati-hati ya. Ditambah harga pokok produksi dikurangi persediaan akhir barang jadi, itu cari HPP. Sampai di situ ada namanya harga pokok produksi. Ini saya bold nih. Harga pokok produksi ini ada rumusnya lagi teman-teman. Persediaan awal barang dalam proses. Nah, dalam proses ya. Ditambah pemakaian bahan baku, ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead pabrik ya, dikurangi persediaan akhir dalam proses. Kita masuk ke pemakaian bahan baku lagi ya. Ini masih ada rumusnya nih. Pemakaian bahan baku adalah persediaan awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi persediaan bahan baku. Waduh, pusing aku bang. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini kita sampai di sini dulu. Teman-teman perhatikan baik-baik. Ini rumusnya memang agak panjang, tapi nggak apa-apa. Nanti saya akan lampirkan laporan laba ruginya biar teman-teman nggak bingung. Tapi di sini yang perlu saya tekankan adalah teman-teman jangan pening dulu. Pada akuntansi manufaktur, tampaknya itu memang ini agak ribet. Tapi sebenarnya kenapa dia ribet? Karena ada namanya itu akuntansi biaya. Nah, kita masuk akuntansi biaya teman-teman ya. Mungkin udah sering banget teman-teman dengar ya. Tapi di video kita belajar yang simple. Kenapa pakai simple bang? Kenapa nggak pakai lembaga pendidikan? Ini menyesuaikan dengan kasus yang kita hadapi teman-teman. Ya, kita tidak bisa bilang kita buat sok-sok keren, nggak bisa. Melihat dari sektor usaha yang kita kaji. Berbeda usaha, maka akuntansi biaya pasti berbeda. Karena kan sistem produksinya berbeda. Teman-teman coba bandingkan PKS, pabrik kelapa sawit, dengan misalnya pabrik roti, itu udah pasti berbeda sistem perhitungan akuntansi biayanya. Karena proses produksinya berbeda gitu. Jadi itu sekedar intermezzo aja. Tapi yang pasti teman-teman ketahui adalah ketika kita bicara soal akuntansi manufaktur, ada namanya itu akuntansi biaya. Itu dulu teman-teman. Akuntansi biaya itu apa sih? Suatu kegiatan atau aktivitas berupa pencatatan, klasifikasi, pembuatan hingga pelaporan atas semua transaksi atau biaya yang terjadi dari proses produksi hingga distribusi atau penjualan produk maupun jasa. Ini saya dapat dari Google. Cuma simpelnya itu teman-teman. Simpelnya itu adalah akuntansi biaya itu adalah dia tuh membagi antara biaya pabrik dengan biaya kantor. Jadi akuntansi biaya ini berusaha menghitung ya dan mengelompokkan biaya secara detail, berusaha mencari berapa biaya produksi dari barang jadi tersebut. Itu teman-teman kata kuncinya. Ya, jadi akuntansi biaya ini dia tuh sangat berusaha untuk mengelompokkan biaya-biaya itu. Oh, ini biaya berhubungan dengan produksi nih. Oh, ini nggak berhubungan nih. Jadi dengan dia berhasil mengelompokkan tersebut, dia bisa menemukan berapa harga perolehan barang jadi tersebut. Nah itu teman-teman. Ya, ini mungkin saya tuh mungkin jelasinnya agak berbelit-belit ya. Jujur memang ini adalah pengalaman pertama saya berbagi ilmu terkait dengan akuntansi manufaktur, dan jujur saya juga nggak pernah ikut trainingnya. Jadi mohon maaf ya, ini saya cuma sharekan dari apa yang saya ketahui. Kalau salah minta maaf teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, kita namanya belajar, sama-sama belajar ya. Minimal teman-teman dapat gambaran positif lah gitu ya. Kalau ada salah ya nggak apa-apa gitu, dikoreksi aja. Oke. Nah di dalam perusahaan manufaktur, karena kita melakukan proses produksi, harus ada namanya SPK. Loh, kenapa bang SPK ini perlu? Sebenarnya yang namanya pembukuan itu teman-teman, SPK ini sih sebenarnya nggak harus diperhatiin, karena ini tugasnya itu bagian stok. Ya, makanya teman-teman bisa lihat di sini ya, ada bagian stok, ada bagian stok. Ini SPK percetakan ya. Sorry saya lupa. Karena nanti kita juga mau menginput ke kartu stok, mau nggak mau kita harus lihat SPK. Tapi kalau teman-teman kerja di perusahaan manufaktur, bisa jadi ini yang kerjain itu bukan teman-teman, bisa jadi orang bagian gudang gitu. Teman-teman nanti sisa dapat laporannya aja. Tentu nanti teman-teman sudah memberikan dia gambaran. Saya butuhnya data ini dong, saya butuhnya data ini. Tapi karena kita di sini juga belajar akuntansi manufaktur ya, dan kita nanti juga berhubungan dengan stok, ya nggak salah lah anggap kita jadi orang stoknya. Tapi dari SPK ini teman-teman, kita mendapatkan informasi teman-teman. Informasi apa aja? Pertama dari stok awal. Stok awal ini adalah stok persediaan bahan baku ya, bahan baku ini nanti diproses, berarti kita potong stok. Outputnya itu adalah bahan setengah jadi ya. Nanti bahan setengah jadi ini kalau diproses lagi ya, outputnya itu adalah barang jadi. Semua itu harus kita itu masukkan ke kartu stok ya, apa yang terjadi pun.
Nah, terus ini juga ada tinta. Nah, selain itu teman-teman, selain informasi ini kita juga nanti bisa namanya itu menghitung HPP-nya. HPP itu bukan hitung harga pokok penjualannya sih, tapi harga perolehan dari barang jadinya. Ya, kata-katanya apa sih? HPP juga termasuk ya. Ini nanti akan menjadi dasar kita itu untuk biaya perolehan ya pada stok barang jadi. Jadi kan kalau di kartu stok teman-teman, ini kita baik kartu stok ya. Saya ceritain sedikit ya. Nah, ini kan ada ini ya, masuk harga perolehan kan. Nah, kalau kita lihat persediaan bahan baku, ini masuknya ini kan berdasarkan dari harga beli ya. Keluarnya juga dari harga beli kan. Ke bahan setengah jadi, ini kan masuknya dari harga beli ya. Ini nanti sisa dibagi aja dari bahan baku kan. Kalau dipotong berapa, ya disesuaikan aja harganya. Keluarnya juga sama. Tapi kalau di persediaan barang jadi teman-teman, ini harga perolehan kita hitungnya manual dari SPK. Maka itu nanti ya kita berusaha menghitung lah dengan akuntansi biaya simple. Oke teman-teman, itu adalah gambaran tadi. That's why makanya saya bilang ini format SPK teman-teman perlu ketahui. Karena nanti ini juga menjadi dasar kita untuk melihat biaya perolehan harga barang jadinya. Seperti saya bilang tadi di kartu stok. Oke? Step sebelumnya ada contoh SPK. Di mana dari SPK bisa dilihat bahan baku apa saja yang diperlukan dan menghasilkan barang apa. Serta ada proses produksi yang dilewati. Berdasarkan informasi tersebut dapat dilakukan perhitungan nilai perolehan harga barang jadi secara simpel. Makanya saya bilang tadi ya. Balik ke slide ini. Harga perolehan. Harga perolehan barang jadi. Kalau harga jual ini kan dari owner ya, owner mau jualnya berapa ya, tapi harga perolehan itu dari mana? Bisa kita pelajari dari SPK. Sementara teman-teman ya, kalau nanti teman-teman kerja di perusahaan mungkin bisa pakai cara lain, tapi kita itu karena keterbatasan informasi juga, karena kita juga sarana belajar, kita itu dari SPK kita coba kajinya. Bisa nggak? Bisa teman-teman. Oke. Next ya, ini adalah gambaran singkat laporan laba rugi perusahaan dagang ya. Teman-teman bisa lihat ya. Penjualan bersih dikurangi HPP. HPP-nya seperti saya bilang tadi, persen awal ditambah pembelian bersih. Ini kan pembelian bersihnya. Nah ini pembelian bersih dikurangi persediaan akhir, dapat dikurangi beban-beban. Oke, perusahaan dagang udah tau lah ya, simple lah ya. Masuk ke perusahaan manufaktur teman-teman. Nah ini lebih ribet. Ini perjualan bersih sama si tadi. Harga pokok penjualan, ingat rumusnya tadi ya. Persen awal barang jadi ditambah harga pokok produksi, ya dikurangi persen barang jadi akhir. Nih harga pokok produksi. Kita back ke sini. Harga pokok penjualan sama persen awal barang jadi tambah harga produksi dikurangi persen barang jadi. Udah nampak? Ini lihat catatan di bawah. Nih, harga pokok produksi. Nah, ini harga pokok produksi teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Teman bisa lihat di sini. Persen awal barang dalam proses ya. Ditambah pemakaian bahan baku ya. Ditambah beban gaji tenaga langsung ya. Ditambah beban overhead dikurangin nih persen akhir barang dalam proses. Oke. Terus pemakaian bahan baku ini rumusnya gimana teman-teman? Persen awal bahan baku ditambah total pembelian ya dikurangi persen bahan baku. Atau teman-teman bisa lihat di sini. Ini sama dengan ini sih. Nanti teman-teman bisa coba cross check ya. Harusnya sama. Nah ini. Jadi sebenarnya yang tadi saya bilang rumusnya di awal itu semuanya sudah kita kerjakan di nanti laporan laba ruginya. Ya teman-teman ya. Oke. Ini sekedar informasi aja. Tentunya jangan stres dulu. Saya cuma kasih gambaran aja. Nah ini adalah soal akuntansi manufaktur terampil di file Excel. Saya bilang di awal tadi ada file PowerPoint, ada file Excel. Teman-teman kalau nggak sabar bisa langsung kerjain. Kalau teman-teman mau nunggu saya lebih bagus lagi, kita bakalan ngerjain. Tapi di minggu depan mungkin kita nggak langsung kerjain teman-teman. Tapi saya lihat dulu lah bagaimana. Mungkin saya itu mau jelasin dulu teman-teman terkait dengan bagaimana sih perusahaan percetakan ini. Karena kalau kita bicara soal akuntansi perusahaan manufaktur, ini sangat penting kita tahu dulu base atau bagaimana sistem kerja si perusahaan tersebut. Nggak bisa langsung kita itu kayak langsung aja di jurnal-jurnal, nggak bisa. Karena ini berhubungan dengan seperti saya bilang tadi ada akuntansi biayanya. Kita harus tahu dulu ini base bisnisnya gimana, cara dia memproduksi itu gimana. Itu penting teman-teman. Itu pentingnya itu untuk masuk ke akuntansi biayanya, untuk kita menghitung berapa harga perolehan dari barang jadinya teman-teman, biaya perolehannya gitu. Ya nanti jadi minggu depan mungkin ada satu video kita bahas akuntansi biaya simple khusus untuk yang kita bahas ya. Jadi kalau teman-teman ibaratnya bang aku dari usaha PKS nih, waduh itu sorry banget teman-teman. Teman-teman harus ikut training atau teman-teman harus belajar bagaimana sistem dia itu produksi. Karena beda mesin aja udah pasti beda biaya produksi. Terus kapasitas mesin, terus jumlah mesin semuanya berpengaruh. Apalagi misalnya kayak pabrik roti harus dilihat juga. Ini juga sebenarnya kan saya pakai itu juga contoh yang simple ya. Dia udah punya mesin potong, teman-teman bisa lihat nih ya. Dia udah punya mesin potong, mesin cetak ya, jadi udah bisa langsung produksi. Kalau dia tadi nggak punya mesin potong, mungkin dia mau oper lagi ke orang lain, mungkin beda lagi sistem produksinya, biaya produksinya beda lagi. Jadi itu sangat berhubungan dengan mesin yang dimiliki,
bagaimana sistem dia melakukan proses produksi dan lain sebagainya. Itu berpengaruh banget dalam penentuan biaya perolehan teman-teman. Oke, ini referensi video. Ini linknya belum ada ya, karena saya belum sempat cantumkan. Tapi nanti teman-teman pas download harusnya ini semua linknya udah lengkap ya. Nah, tadi di awal saya udah bilang perbedaan perusahaan jasa dan dagang, tentu bisa nonton nih supaya di jurnal khususnya tentu semakin kuat ya. Oke, ini ada videonya, nanti linknya teman-teman bisa lihat langsung. Terus juga metode penilaian persediaan. Nah, ini juga ada linknya nih. Nanti ada linknya juga, teman-teman bisa nonton ya. Yang lain ini ya bagus-bagus semua sih, nggak ada jelek-jeleknya gitu. Bisa sambil nonton, bisa sambil kerja, sambil latihan gitu supaya semakin oke lagi. Ini belum lengkap, mungkin masih ada lagi. Ya, saya belum list semuanya, tapi nanti ketika video ini sudah diupload pasti sudah terlist semuanya. Oke. Ya, oke. Udah selesai video kita teman-teman. Terima kasih banget semua yang udah nonton. Sorry banget kalau mungkin saya masih ada yang nggak gitu jelas ya. Nggak apa-apa kalau ada yang nggak gitu jelas, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Bang, ini maksudnya gimana sih? Bang, ini maksudnya gimana sih? Nanti kita jelasin ya. Tapi yang pasti sih dengan ada slide ini pastinya udah membantu banget deh ya. Nanti di Excel juga ada lagi penjelasan lebih rinci lagi di Excel. Teman-teman dulu Excelnya nanti ada satu sheet. Di sheet itu ada alurnya juga, lebih lengkap lagi nanti. Ya, jadi mungkin bisa menjadi masukan untuk teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman video dari saya. Kalau video ini bermanfaat jangan lupa di-sharekan, dan saya juga udah buat PowerPoint-nya. Saya harap PowerPoint-nya ini juga teman-teman bisa men-sharekan kepada orang lain supaya orang lain juga mendapatkan wawasan yang sama gitu, mendapatkan manfaat yang sama untuk teman-teman ya. Karena memang tujuan saya itu yaitu untuk berbagi lah. Saya rasa kalau saya buat konten itu kalau cuma untuk diri sendiri agak egois, dan kalau teman-teman juga untuk diri teman-teman sendiri saya rasa sih ya manfaatnya nggak sampai kan. Toh saya juga memang nggak ada rencana untuk ya buka kelas atau apa, gak usah lah ya. Kita belajar di YouTube, kita sharing-sharing lebih menyenangkan saya rasa. Dengan di YouTube itu saya rasa lebih enak lah, lebih punya banyak teman, nggak eksklusif tapi melainkan inklusif lah kata-kata orang. Jadi jangan lupa untuk di-sharekan. Saya nggak minta di-subscribe teman-teman, tapi kalau di-share untuk hal baik itu sangat saya apresiasi, karena saya sangat senang ketika teman-teman kita itu dapat pekerjaan, teman-teman kita itu bisa lulus tepat waktu. Saya sangat senang, itu kebahagiaan itu tak terhingga teman-teman ya. Mungkin itu saya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sorry banget agak bertele-tele. Ya itu dulu ya. Doakan saya semoga video selanjutnya semakin cepat diupload ya. Itu saja teman-teman. Saya William Basri, kita berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.